dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngasih, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengucap syukur jika Tuhan tetap memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah raya online pada hari ini. Dan sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta gereja untuk seminggu ke depan. Ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Ibu PDM DRA Puji Astuti. Untuk itu kami atas nama pengurus dan jemaat GBT KAO Ngesrep mengucapkan terima kasih kepada Ibu PDM DRA Puji Astuti yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Bila Bapak Ibu dan Saudara ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui rekening Bank BCA atas nama GBT KAO Ngesrep, juga bisa dengan scan QR Code yang ada di aplikasi Warta Gereja Online GBT Ngesrep, bisa di-download melalui Play Store, dan ada 3 QR Code persembahan, yaitu kantong biru untuk persembahan umum, kantong merah untuk persembahan pembangunan, dan kantong kuning untuk persembahan perpuluhan. Atau bisa juga persembahan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja setiap hari pada jam kerja. Bisa menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Bagi anak-anak sekolah minggu, bisa didampingi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui grup WhatsApp Tabernacle Kids setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi Om Didit di nomor berikut ini. Selanjutnya bagi remaja, bisa diarahkan untuk mengikuti ibadah online, teens dan pra-teens melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Kak Tina di nomor berikut ini. Selanjutnya untuk teman-teman yang berjiwa muda, dapat hadir dalam ibadah youth service yang akan dilaksanakan secara on-site atau tatap muka pada hari Minggu 29 November 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat yang bertempat di ruang ibadah utama GBT KAO Ngesrep. Selanjutnya ibadah raya online Minggu 29 November 2020 dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jika ada perubahan jam ibadah, akan kami informasikan lewat media online gereja. Jadwal siaran Radio Kerukson setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 15 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Jemaat dapat mendengarkan dengan mendownload aplikasi Radio Kerukson di Play Store dan juga dapat didengar melalui Spotify. Selanjutnya kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih dari Bapa melimpahi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita akan memuji dan mengginggikan nama Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Tuhan telah memberikan pengorbanan yang terbaik, yaitu dirinya sendiri untuk mati di kayu salib dan kemudian bangkit di hari ketiga, yang memberikan kepada kita jaminan bahwa Tuhan akan memberikan hidup kekal kepada kita. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan, naikkan pujian kita, katakan, Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Haleluya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri Tuhan menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah Tuhan, melimpah di dalamku, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah Tuhan dalam kami. Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah Tuhan di dalam kami.
hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Mari sembah Tuhan kita, naikkan mazmur kita, naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Angkat suara kita bersama-sama untuk meninggikan namanya. Haleluya. Kami mengagungkan Kau Tuhan, kami meninggikan-Mu, kami menyembah Engkau, kami memuji-Mu Yesus, kami meninggikan-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian kami, Kau yang layak terima segala pengagungan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah perkasa dalam hidup kami. Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang berkuasa. Kami meninggikan-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu, kami mengagungkan-Mu Yesusku. Kami mengagungkan Tuhan dan kami meninggikan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang berkuasa di bumi maupun di surga. Dia yang berkuasa dan namanya yang layak ditinggikan. Mari agungkan namanya karena Dia yang layak dipuji. Kudus, kudus Tuhan dan suci-suci Dia, Dia yang layak ditinggikan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya. Dia yang layak ditinggikan dan Dia yang layak diagungkan. Mari naikkan pujian, katakan di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra. Terdengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, suci,
Suci, suci, suci, sucilah Tuhan. Biarlah yang bernafas, biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Naikkan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sekarang katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya. Mari Anda bangkit berdiri, boleh sapa kiri kanannya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Dia kudus dan Dia suci, tapi Dia yang juga yang menguduskan kita sehingga kita layak datang padanya. Mari katakan bahwa Yesus satu-satunya dan Dia yang berjanji akan mengangkat kita semua. Haleluya. Haleluya. Dia satu-satunya penolong kita dan hanya Dia yang bisa memberikan jaminan untuk kita bersama-sama dengan Tuhan berada di dalam kerajaan-Nya. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi ya, katakan haleluya, puji Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Haleluya. Upah kita besar di surga. Haleluya. Silakan dulu Pak Ibu Saudara. Jaminan di kekekalan Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi ketika kita menjalani kehidupan kita dalam dunia nyata, di dunia ini saya percaya ada banyak hal yang terjadi yang membuat kita bersuka cita, yang membuat kita senang. Tapi kadang-kadang itu pun ada yang membuat kita harus berduka dalam beberapa waktu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan janji Tuhan yang diberikan kepada kita selalu pasti, seperti fajar yang tidak pernah terlambat ketika dia bersinar. Dan itu janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita sambut kepada Tuhan.
yang akan disampaikan hamba-Nya. Kita sambut dengan pujian ini. Tuhan, janji-Mu seperti fajar yang tidak akan pernah terlambat, seperti ketika Engkau menolong kami. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, di mana kami pada hari ini telah memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Kiranya puji-pujian kami, penyembahan kami dapat menjadikan dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman yang Kau berikan kepada kami.
Saat ini Tuhan, kami akan membuka hati kami, telinga kami, dan juga kami akan melakukan apa yang Kau kehendaki sesuai dengan firman yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Lidah bibir hamba-Mu Kau kuasai Tuhan. Hanya Engkau saja yang berbicara Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur. Ya. Kita akan membuka Alkitab di dalam Mazmur pasal yang ke-139. Saya akan membacakan ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-139 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala perjalananku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Ya, di sini, di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ke-6. Ya, berbicara mengenai kemahatauan Allah. Pemazmur mengetahui kemahatauan Allah yang begitu ajaib. Sebagai seorang raja, Daud tidak mampu menyelami dan memahami pengetahuan Allah yang begitu tinggi, dalam dan luas. Daud menulis Mazmur tersebut seolah-olah berkata bahwa pengetahuan Allah yang agung seharusnya membuat dirinya hidup takut akan Allah. Dan penuh sukacita karena Allah Maha Tahu akan membuat dirinya tenang dan dalam tuntunan Tuhan. Mengapa demikian? Yang pertama, karena Allah menyelidiki dan mengenal dirinya. Di ayat yang 1b berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Di sini, Allah lebih mengenal diri Daud daripada Daud sendiri mengenal dirinya. Allah lebih mengetahui kedalaman, ya, kekuatan maupun kelemahan Daud, sehingga membuatnya mau tidak mau, ya, Daud harus melekat dan mohon penyertaan Tuhan. Ini pun terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengenal akan kita. Ya. Apa yang ada dalam kehidupan kita. Kekuatan kita, kelemahan kita, Tuhan tahu. Yang kedua, Allah mengetahui gerak-gerik dan apa yang ada dalam pikiran Daud. Ya, seperti di dalam ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh.
Di sini Daud mengatakan, Tuhan, Engkau mengenai diriku. Di mana saat aku duduk, di mana saat aku berdiri, saat aku berbaring, Engkau tahu. Dan juga apa yang sedang aku pikirkan, Engkau tahu. Ya. Perbuatan atau tindakan kita masih kita pikirkan pun Tuhan tahu. Itu kemahatauan Allah yang begitu besar. Yang ketiga, ya, di sini Allah juga mengetahui apa yang akan Daud katakan sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya. Ya. Kalau kita membaca di ayat yang keempat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan kata-kata, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Allah. Ya. Sebelum kata-kata itu keluar dari mulut. Ya. Masih di dalam apa yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Semuanya ini ditulis oleh Daud begitu rinci tentang kemahatauan Allah. Karena apa? Daud memiliki pengalaman yang begitu dirahasiakan. Pengalaman yang tidak benar. Kalau mungkin di rumah nanti saudara-saudara dapat membaca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Ya. Di sini saya akan perjelas secara singkat apa yang dilakukan Daud. Ya. Daud melakukan perbuatan yang tidak benar atau berzina dengan Batseba. Batseba adalah istri dari Uria. Di sini perbuatan yang tidak baik, yang tidak seharusnya dilakukan. Daud melakukan itu. Sehingga suatu kali Daud mengetahui bahwa Batseba hamil. Nah, setelah Daud mengetahui itu, apa yang dia lakukan? Dia membuat surat kepada Yoab. Dia katakan, izinkan Uria untuk pulang. Ya, dikatakan untuk dia mendapat waktu pulang dari peperangan itu. Nah, Yoab pun melakukan apa yang dikehendaki oleh Daud. Uria diizinkan oleh Yoab untuk cuti pulang. Tetapi ketika sampai di kota, Uria berpikir, teman-teman saya masih dalam perjuangan, masih berperang. Mengapa saya kok enak-enakan? Ya, saya dapat bersenang-senang dengan istri saya. Di sini. Sehingga Uria menyatakan dalam dirinya sendiri, kalau seperti ini lebih baik saya pulang saja. Saya ikut berperang. Dan itu pun dilakukan oleh Uria. Uria kembali untuk ke medan perang, dia ikut berperang.
mengetahui apa yang dilakukan oleh Uria, Daud membuat surat kepada Yoab. Dia menulis supaya Yoab memberikan Uria untuk maju ke garis depan. Biarlah Uria maju ke garis depan untuk dalam peperangan ini. Dan engkau mundur sementara waktu. Itu pun dilakukan oleh Yoab. Apa yang diperbuat oleh Daud, Yoab tidak mengetahui. Apa yang dipikirkan oleh Daud ini. Sehingga Yoab melakukan betul pada saat peperangan terjadi. Uria meninggal dalam peperangan itu. Dia gugur. Uria pun tidak mengetahui maksud dari Daud. Ya, rajanya memberikan dia cuti. Ya. Rajanya meminta dia untuk maju ke garis depan. Uria pun tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Daud itu. Nah, setelah mendengar dari Yoab kalau Uria gugur dalam medan perang, Daud dapat mengambil Batsheba sebagai istrinya. Ini yang dilakukan oleh Daud. Tidak ada yang tahu. Tapi apa? Allah yang Maha Tahu mengetahui setiap apa yang dilakukan oleh Daud. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dia menemui Daud dan menegur apa yang telah dilakukan. Ini yang dilakukan. Sehingga Daud dapat begitu rinci menulis ya mazmurnya tentang kemahatauan Allah. Demikian juga dengan kita. Apa yang dilakukan oleh kita sehari-hari. Ya. Contoh dalam kehidupannya, di mana seorang karyawan yang bernama A diminta oleh pimpinannya membeli suatu barang. Nah, karyawan itu ikut apa yang diminta oleh bosnya. Dia membelikan barang. Ya. Barang yang diminta itu seperti contohnya seperti ini. Tahu dia dapat. Nah, suatu ketika pegawai toko yang itu membuat nota. Apa yang dikatakan karyawan A? Dia katakan, Mbak atau Mas, tolong ya, notanya jangan ditulis harganya 200.000. Tolong ditulis 220.000. Di sini. Nota itu ditulis 222.000. Setelah mendapat nota dengan barang itu, si A mendatangi pimpinannya. Pak, ini barang yang diminta. Ini notanya. Pimpinan di sini taunya harga barang yang diminta dan dibelikan itu 220.000. Karena apa? Dia tahu notanya
Dan dari nota itu ada stempel toko yang dia beli. Berarti selesai. Pimpinan tidak tahu. Karena dia percaya dengan bukti nota ini. Apakah sampai di sini? Tidak. Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu apa yang telah diperbuat, apa yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, bagaimana dengan kita, kehidupan kita, pribadi masing-masing? Saat kita membuka mata untuk bangun tidur, kemudian kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan sampai selesai, yaitu pada waktu kita menutup mata untuk tidur. Kita mengerjakan pekerjaan itu sesuai atau tidak dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apakah kita jujur, benar? Jangan sampai kita berpikir, teman-teman saya tidak mengetahui. Pimpinan saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Atau juga pasangan hidup saya, baik istri maupun suami saya, tidak tahu apa yang saya perbuat. Tapi ingat, Tuhan tahu, Tuhan Maha Kuasa. Dia mengetahui apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, kita harus melakukan kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta. Yaitu kita diminta untuk hidup dengan benar dan jujur. Secara pribadi kita masing-masing. Oleh sebab itu, pada saat apa yang telah kita lakukan, apa yang akan kita perbuat, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, betul atau tidak, apa yang akan saya lakukan? Karena apa? Sebelum kita bertindak, hanya berpikir saja, Tuhan sudah tahu. Ataupun di dalam hati akan kita katakan kata-kata. Mungkin kata-kata itu kata-kata benar atau sebaliknya Tuhan tahu. Saat ini kita diminta untuk dewasa. Menjadi anak Tuhan yang dewasa. Yang mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita menjalankan firman Tuhan dengan benar dan jujur.
dengan takut akan Tuhan. Hari-hari lepas hari kita melakukan itu. Sesuai kehendak Tuhan. Sesuai apa yang diinginkan Tuhan. Itu saja yang Tuhan minta kepada kita. Yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Ya, saya minta WL Singer untuk maju ke depan. Dan mezbah ini saya serahkan kepada hambanya. Kita nyanyikan pujian lama yang sudah tidak pernah kita nyanyikan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagi sekali lagi pujian ini. Haleluya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Katakan, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, supaya ku layak di hadapan-Mu. Supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas koreksi firman Tuhan terhadap kami, bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Apapun yang kami pikirkan, Engkau tahu. Karena Engkau Allah yang mengetahui, Allah yang memeriksa, Allah yang menyelidiki setiap pikiran kami. Hari ini kami boleh diingatkan kembali
agar kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang maha tahu, omniscient. Karena itu biarlah kami boleh belajar untuk terbuka di hadapan Engkau. Sehingga kami tidak boleh sembarangan hidup dengan kepura-puraan kami, dengan segala taktik-taktik hal-hal yang tidak berkenan dalam diri kami. Kami boleh belajar untuk menyadari dimanapun kami berada, hadirat-Mu ada bersama kami. Dan Engkau tahu persis apa yang sedang kami lakukan. Dari pengalaman Raja Daud, kami boleh belajar hari ini dari kegagalannya. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Kau pakai hari ini untuk membuka kembali pikiran kami, agar kami diingatkan bahwa Engkau Allah yang mengetahui segala pikiran kami, bahkan tindakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih teguhkan setiap kami. Kami sadar saat ini kami sedang ada dalam kondisi-kondisi yang mulai harus kami perbaiki diri kami, mengingat kedatangan-Mu semakin dekat. Karena itu biarlah kami boleh belajar untuk membangun kehidupan rohani kami secara disiplin, sehingga kami tidak terjebak dengan kehidupan agamawi, sekedar kami ke gereja, namun kami tidak menjaga kehidupan kami secara utuh. Tuhan jamah setiap kami hari ini. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, Engkau ambil bagian untuk melepaskan, untuk memulihkan, membebaskan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan hidup, baik dalam hal ekonomi. Tuhan, Engkau melihat setiap keadaan kami. Situasi-situasi ini seringkali membuat kami lemah. Tapi kami boleh belajar untuk mempercayakan hidup kami hanya kepada Engkau. Engkaulah sumber berkat bagi setiap kami. Biar dalam situasi seperti ini kami boleh lebih serius, lebih mencari wajah-Mu, lebih mendekatkan diri dengan Engkau. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah kehabisan akal, tidak pernah kewalahan, tidak pernah lelah. Engkau selalu punya cara untuk memberkati ekonomi kami. Engkau selalu punya cara untuk memberkati kehidupan keuangan kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, Engkau tolong setiap anak-anak-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Agung yang sakit tipes di Surabaya, anak putra dari Bapak Ibu Suleno, Kau jamah dan pulihkan dia. Biar Tuhan ambil bagian memberkati Agung, berkati kesehatan Ibu Latifah, secara khusus Kau jamah, pulihkan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Engkau ambil bagian untuk memberkati kesehatan kami. Secara khusus setiap kami jemaat-Mu Tuhan, baik yang sedang ada di gereja maupun sedang ikuti ibadah online. Engkau mau lindungi, proteksi kami dari serangan COVID-19. Engkau jaga pelihara kami Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia dan kami tetap mengalami pengalaman kesetiaan Engkau dalam hidup kami. Dan kami boleh diberikan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapa. Namun daripada itu beri kepada kami kemampuan untuk belajar mendisiplinkan diri kami, untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan terus menggunakan masker dan membersihkan tangan kami saat kami memegang sesuatu. Tolong setiap kami. Terima kasih Bapa, memberkati negara kami Indonesia. Begitu banyak gejolak-gejolak politik yang sedang kami dengar, kami lihat. Namun Tuhan ambil bagian segala niat-niat jahat untuk mengacaukan pemerintah, kami tolak dalam nama-Mu Yesus. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan pejabat-pejabat dari pusat sampai ke daerah. Tangan Tuhan ajaib terus memberkati negara kami. Memberkati para medis yang menangani penderita COVID-19. Tuhan tolong para dokter-dokter Kau jaga, pelihara, suster, seluruh Tuhan yang ambil bagian dalam perawatan kesehatan akibat COVID. Tuhan tolong ikut campur memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Engkau berkati setiap kami. Mohon anugerah-Mu dari setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, sempurnakan doa kami yang kekurangan, penuh kekurangan ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Marilah kita pulang, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Kita pulang dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati setiap kami. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi,
iman yang teguh, hidup bersamanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpuji